Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Nihuta menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Hati dan pikiran telah kami siapkan untuk disapa firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini. Senin 8 Mei 2023 tertulis dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 17, demikian firman Tuhan. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Giat bekerja untuk Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, seorang pengusaha bercerita mengenai kesibukannya yang luar biasa. Usahanya dimulai dari usaha yang sederhana hingga usahanya tersebut menjadi besar dan membuka cabang di berbagai daerah. Dia bekerja dengan ekstra keras demi berjalannya usaha yang dijalankannya. Tak jarang ia terjun langsung menjalankan usaha tersebut, menawarkan produk usahanya, melakukan presentasi dan berbagai aktivitas lainnya sampai mengurangi waktunya untuk istirahat. Setelah usahanya berjalan baik dan menjadi besar, di mana dibuka cabang di berbagai daerah, kita mungkin berpikiran bahwa si pengusaha akan berhenti bekerja dan hanya memberi perintah kepada pekerjanya dan menerima hasil usahanya. Ternyata tidak. Dia tetap bekerja dan terlibat langsung untuk menjalankan usahanya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Tuhan Yesus Kristus dalam nats renungan ini mengatakan, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Allah bekerja sejak penciptaan, memastikan perjalanan bumi ini dengan baik. Dia bekerja menyelamatkan dunia ini di dalam diri anaknya Yesus Kristus. Dan dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Allah bekerja dari awal hingga pada akhirnya. Dia tidak pernah berhenti bekerja. Dia bekerja di dalam kehidupan kita hari ini, besok, dan pada hari yang akan datang. Ia terus berkarya hingga pada masa kekekalan. Tak heran jika dalam Alkitab ada banyak ayat yang menyinggung soal kemalasan, bahwa Allah tidak menyukai hidup di dalam kemalasan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, jika sampai hari ini, besok, dan seterusnya Allah tidak pernah berhenti bekerja, Dia pun menginginkan agar kita terus bergerak dan menjadi pribadi yang produktif. Marilah kita seperti pengusaha di atas yang tidak pernah berhenti bekerja. Kemalasan tidak dapat menghampirinya. Mari kita tinggalkan kemalasan dari hidup kita. Walau dari kita mungkin sudah pensiun dari tempat kita bekerja, tetapi tetaplah menjadi orang yang selalu bekerja selagi masih ada kesempatan bagi kita hidup di dunia ini dan tenaga kita masih memungkinkan kita untuk bekerja. Hendaknya semua yang kerja yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan yang memberikan kepada kita kekuatan dan keteguhan hati. Giat bekerja untuk Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan buku Ende 443 ayat 3, Dong Tuhan Yesus. Hibul ma'ahu Yesus diho, sonang rohaku tarapuldo, mian diauma ban hatami, pai madas au tulabung mi, tabaritahon
holong naik di Dia Tuhan tu dosoni tuk manupahi terlebih sasada Yesus pinujima. Marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa dalam surga, yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami puji dan muliakan Engkau ya Tuhan, di mana kasih Tuhan senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kami hingga pada saat ini. Ya Tuhan, kuatkan kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami giat bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Kami tidak pernah berhenti melakukan kebaikan dan kebenaran di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa ya Tuhan, yang sakit dimanapun saat ini berada, Tuhan berikan kesembuhan. Yang berduka, Tuhan berikan penghiburan. Pakailah hidup kami ya Tuhan, untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, mengasihi sesama kami manusia. Dengarkanlah doa kami hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.